Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Saya kasih satu alternatif lain, yaitu swing namanya. Swing trading. Swing ini lebih cenderung ke trading jangka lebih panjang ya. Kita tidak bisa 1 hari 2 hari ya. Tergantung berapa lama kita alokasikan, karena swing ini bisa bertahun-tahun. Ya jangan dikira kalau swing ini hanya 3 hari, 4 hari, 5 hari, tapi bisa bertahun-tahun, tergantung kemampuan kita, dana kita, dan tentu ketahanan yang ada ya. Nah, saya menggunakan swing yang jarak kita terjangkau saja ya, sampai antara 5 hingga 20 hari atau 1 bulan lah. 5 sampai 20 hari kerja. Kalau kita menggunakan pergerakan rata-rata pip per hari, itu di emas ya, ini kalau kita lihat di emas ini sekitar 1.600 sampai 3.000 ya. Anggap saja kita ambil yang rata-rata ini 1.600. Kita mau alokasikan waktu berapa hari? Misalkan kita ambil yang 20 hari kerja. Maka ya kita logika gampang-gampang menghitungnya, ketahanan kita paling tidak 1.600 dikali 20 hari kerja ya, sehingga ketahanan kita di 32.000. Artinya apa? Kalau kita punya modal 10.000 misalnya, ya kita gunakan lotnya, kita bagi dengan 32.000. Nanti akan ketemu ya. Oke, contoh 10.000 saya bagi dengan 32.000. 0,3 ya. Ini kita bisa langsung gunakan 0,3, tidak perlu dipecah, tidak masalah, karena kita menggunakan long term trading atau swing. Nanti ada batasan resiko namanya SL dan TP. Nah, caranya membaca bagaimana cara baca? Namanya swing, itu selalu kita cari yang high dan low-nya atau swing high, swing low-nya. Biasanya ini berada di level, berada di supply and demand, dan harus sudah mulai berbalik ya. Termasuk kita bisa menggunakan pola-pola yang ada, yang kita sudah sampaikan dari A sampai Z tadi ya, dari 1 sampai 9 tadi, kita juga bisa terapkan di sana. Tentu dengan target yang lebih besar ya. Targetnya berapa? Targetnya karena tadi rata-rata kita kalau menggunakan day trading. Kalau day trading ini rata-rata 500 sampai 700. Nah, kalau kita ambil yang kecil saja, tengah-tengahnya misalkan 600 ya. Atau kita ambil yang kecil di bawahnya, ambil 400 rata-rata per hari. Maka dalam 20 hari kerja, target profit kita adalah 8.000. Target profit kita adalah 8.000. Kita tidak harus menggunakan 8.000 untuk 20 hari kerja. Mungkin kita bisa alokasikan waktu yang lebih cepat, misalkan 10 hari ya, boleh saja. Berarti separuhnya, ambil antara 3.000 sampai 4.000. Oke, prakteknya seperti ini contohnya ya. Contohnya cara analisa pun tidak setiap hari. Time frame yang digunakan pun lebih besar, harus minimal D1. Minimal D1. Ya, nanti yang lebih panjang lagi pakai weekly, tapi rata-rata yang menggunakan jangka panjang itu pakai weekly karena memang jangkanya panjang. Nah, karena kita menggunakan tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama ya, kita ambil 10 hari misalkan ya. Kita ambil 10 sampai 20 hari kerja, maka targetnya antara 3.000 sampai 7.000, kita turunkan sedikit ya, biar lebih gampang kita tercapainya. Caranya mengambil bagaimana? Kita lihat swing high dan swing low-nya, atau kita lihat levelnya. Contoh misalkan dia bergerak naik atau turun, perhatikan di sana ada high, perhatikan di sana ada high, ada 2 kali high minimal, kita bisa ambil posisi setelah dia mulai turun. Ketika dia mulai turun, kita bisa ambil posisi di sana. Nah, ada swing high dan swing low. Yang paling banyak itu yang kelihatan. Contoh lagi seperti ini, 1 2 3 di sana. 1 2 3. Ini adalah swing high yang betul-betul, ini adalah swing high yang betul-betul sudah banyak disentuh, dan 3 kali ini cukup valid ya, sehingga ketika kita entry itu di mana entry-nya ketika dia sudah mulai berbalik,
ganti warna. Maka kita bisa ambil posisi di sini. Di time frame besar kita bisa ambil posisi sell di sana. Targetnya di mana? Target yang paling dekat di swing di sini. Atau swingnya di sini. Ini ada swingnya. Nah, di swing pertama kita lihat, kita ukur dulu dari titik entry kita ya. Kita ukur dari titik entry kita, ini berapa ya. Contoh kita tarik di sini, kita taruh 6.000. Artinya kalau 6.000 berarti sudah lebih dari 10 hari. Alokasikan waktu yang ada, alokasi waktu yang ada lebih dari 10 hari, karena untuk 20 hari kerja itu 8.000. Kalau kita ambil yang di bawah, misalkan target TP yang di bawah 9.000, berarti lebih dari sebulan, nanti sangat terlalu lama. Maka yang paling mendekati adalah di sini. Yang paling mendekati di sini. Kita tarik ini sekitar 6.000 ya. Maka di sini adalah TP-nya. TP-nya atau take profit-nya. Nah, sekarang TP sudah ketemu, baru kita cari SL-nya. Tarik ke bawah, ini adalah TP-nya. SL-nya kita tarik lagi. Ya, kita ukur dulu. Nah, ini SL-nya kita bisa taruh di 1/2 atau 1/3/4 boleh. Saya lebih cenderung ke sini. Kenapa? Karena biar ada space yang leluasa untuk dia bergerak naik turun dan tidak menyentuh SL-nya. Maka saya taruh di sini untuk stop loss-nya. Stop loss masukkan 1871, sekian, selesai. Nah, target itu nanti akan tersentuh karena kita sudah siapkan TP dan SL. Bagaimana ketika sudah 10 hari tidak 10 hari tidak menyentuh targetnya tapi sudah profit banyak ya. Misalkan targetnya 7.000, ini sudah 5.000 ya, kita bisa close manual, tinggal close aja. Artinya di dalam target kita yang 6.000 ini dijangkau dalam waktu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari ya. Rata-rata mendekati 10 hari. Contoh lagi yang di sini ada swing lagi, ada swing di bawah. Swing minimal 2 yang betul-betul terlihat di sana, kita bisa masuk. Ya, ada swing lagi yang lebih panjang ya. Kita bisa ambil posisi ketika ada swing ya. Nah, swing seperti ini juga boleh. Lebih dari 2 ayunan itu udah bagus sudah. 2 kali swing. 3 kali swing lebih bagus, 2 kali udah cukup. Ambilnya di mana ambilnya? Ambilnya ketika dia sudah mulai berganti warna, sehingga karena sudah panjang di sini, ambilnya di sini buy-nya. Targetnya di mana? Targetnya seharusnya di swing di sini. Cuma kalau kita ukur swingnya, ini berapa ini ya? 7.000-an ya, 7.000-an. Kita ukur swingnya 7.000-an. Apakah kita taruh di sana? Ataukah yang terdekat ya, boleh saja di atas itu atau di swing yang di bawah di sini. Tapi swing yang paling mendekati tentu yang di sini. Kalau kita sudah ukur di sana, kita tinggal tarik aja. Kita tarik, kemudian untuk SL-nya kita ukur juga ini. Boleh pakai 1/1 atau 1/2. Biar tidak tersentuh, banyak tersentuh, maka gunakan 1/1 berapa ya, 1,5 lah ya. Jadi ambilnya begini. Nah, kalau ini 1/2 kan begini, ini 1 berapa ini ya. Kemudian taruh di bawah, SL-nya taruh di sini. Oke, di sini sudah masuk SL, masukkan SL-nya, TP-nya di atas, sudah, biar jalan sistemnya. Bagaimana ketika sudah 20 hari kerja tidak tersentuh tapi sudah profit, ya kita tinggal close saja. Karena 20 hari kerja itu di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 di sini. 20 di sini, belum tersentuh di atas itu. Nah, sampai di sini saja. Tetapi dari sisi keuntungan kita sudah dapat 5.000 sekian. Ya, kita sudah dapat 5.000 sekian. Kalau kita bersabar tidak masalah. Kalau kita selalu berburu dengan waktu, artinya dengan perhitungan tadi, ya kita bisa menunggu hingga tersentuh. Toh juga ada batasan resiko di sini. Kalaupun rugi, yang sudah kita siapkan rugi adalah 5.000 sekian ya. Tadi berapa? 5.000 atau 7.000 ya targetnya.
Yang kita siapkan adalah 5.000 sekian dengan target profit 7.000 sekian. 5.000 kalau kita menggunakan lot 0,3 kalikan 5.000 ya. Rugi kita adalah 1.500. Modal 10.000 kita bagi. Prosentasenya berapa? 15%. Masih di bawah 20% ya. Sehingga masih dalam tahap yang aman ya. Masih tidak akan MC karena sudah ada batasan resiko juga. Toh ketahanan kita adalah 32.000 juga. Kemudian ada batasan resiko di sini. Nah, kemudian targetnya kalau kita menggunakan sesuai dengan TP tadi 7.000 ya. 7.000 itu kalau kita kali dengan 0,3 potensinya adalah 2.000 sekian ya. Dalam waktu berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 29 hari. Saya bagi 29 nanti rata-rata 300-an paling ya. 72 ya. Satu hari rata-rata 72 dolar ya. Artinya tingkat probabilitasnya kalau ini 72 kita bagi dengan satu hari 72 ya. Kita bagi dengan 10.000 kalikan 100 ya, hampir 1% ya, 0,5% kan sudah target realistis untuk satu hari 0,5 sampai 1%.